Kalau saya sebut Madura, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti sate ya kan? Atau mungkin karapan sapi. Tapi tahu nggak sih, di balik semua itu ada sebuah kisah yang umurnya ribuan tahun. Kisah tentang bagaimana sebuah identitas yang unik banget dan kuat ditempa oleh waktu. Tapi, coba deh kita pikir lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya membentuk semangat suatu bangsa? Apa yang bikin mereka jadi, ya, seperti yang kita kenal sekarang? Jawabannya, ternyata simple, tapi juga dalam banget. Ribuan tahun sejarah. Jadi identitas orang Madura itu bukan sesuatu yang simsalabim jadi dalam semalam, bukan. Ini tuh warisan dari sebuah perjalanan yang super panjang dan jejaknya, percaya nggak percaya, masih bisa kita lihat sampai hari ini. Oke, untuk bisa paham jawabannya, kita harus tarik mundur waktu. Jauh banget ke masa lalu. Kita bakal jalan-jalan ke sebuah tanah kuno, tempat di mana manusia purba pertama kali menginjakkan kaki mereka. Disinilah akar masyarakat Madura mulai tumbuh. Sekuno apa sih emangnya? Coba bayangin ya, jejak manusia itu udah ada di sana sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Gila kan? Fosil-fosil dan artefak yang ketemu di Pulau Kangean itu jadi bukti bisu, saksi sejarah kehidupan purba yang pernah ada di sana. Dan ternyata mereka nggak hidup sendirian loh. Kalau kita lompat maju sekitar 2000 tahun, kita nemuin artefak megalitik kayak batu gong di Pulau Sepudi. Ini penting banget karena ini nunjukin kalau pemukiman awal di Madura itu bukan terisolasi. Mereka itu bagian dari sebuah jaringan budaya yang besar banget yang tersebar di seluruh Nusantara. Terus, siapa sih sebenarnya nenek moyang orang Madura ini? Nah, mereka ini keturunan dari para pengembara yang super tangguh, kaum Proto-Melayu, atau yang kita kenal juga sebagai Austronesia. Coba deh bayangin perjalanan epik mereka. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, mereka melintasi daratan, mengarungi lautan, datang dari utara, sampai akhirnya nemuin rumah baru di kepulauan kita ini. Nah, setelah ribuan tahun mereka menetap, masyarakat ini mulai berkembang, membentuk peradaban yang makin kompleks. Dan di fase inilah, legenda-legenda mulai lahir, kerajaan-kerajaan mulai berdiri, dan keyakinan-keyakinan baru pun masuk. Semua ini menambah lapisan baru yang kaya banget pada identitas pulau ini. Setiap bangsa kan punya caranya sendiri ya buat cerita tentang asal-usul mereka. Nah, kalau di Madura ada yang namanya Babat Madura. Ini semacam naskah kuno gitu, yang isinya cerita tentang kedatangan Dyah Cendrawati di tahun 929 Masehi. Sosok ini dianggap legendaris, dipercaya sebagai salah satu leluhur awal mereka. Bisa dibilang, inilah cara orang Madura melihat sejarah mereka sendiri, dari kacamata mereka. Bahkan nama Madura itu sendiri aja menyimpan misteri loh. Ada dua teori yang menarik banget nih. Yang pertama, katanya dari bahasa Sanskerta Madur, yang artinya kota. Teori kedua, dari kata madu, yang artinya madu. Mungkin ini semacam pujian buat kekayaan alam pulaunya. Entah itu kota atau madu, dua-duanya tuh kayak menceritakan sesuatu yang penting tentang pulau ini. Kita maju lagi ke abad ke-14. Di sini, ada satu karakter khas orang Madura yang mulai kelihatan banget, yaitu keberanian mereka sebagai prajurit. Waktu itu, di bawah bendera kerajaan Majapahit yang super kuat, mereka dikenal sebagai pasukan yang tangguh dan juga setia. Dan reputasi ini ternyata bakal terus nempel selama berabad-abad ke depan. Sejarah Madura itu emang gak pernah diem, dinamis banget. Setelah era Majapahit selesai, muncul deh kerajaan-kerajaan lokal yang mandiri, kayak Sumenep, Pamekasan, sama Bangkalan. Terus di abad ke-15 datang sebuah gelombang perubahan yang, wah ini besar banget, masuknya Islam. Lewat para pedagang dan ulama, kayak Sunan Kudus dan Sunan Giri, ajaran ini masuk dan benar-benar membentuk jiwa Madura sampai sekarang. Tapi setelah berabad-abad mereka membangun identitas sendiri, datanglah ujian yang paling berat, yaitu cengkeraman era kolonial. Periode ini benar-benar jadi ujian ketahanan buat orang Madura, sampai ke batasnya. Dan justru disinilah, pada akhirnya, reputasi mereka sebagai bangsa yang nggak kenal nyerah itu makin terbukti. Coba catat tahun ini, 1705. Ini jadi titik balik yang cukup kelam. Di tahun inilah Madura secara resmi jatuh ke tangan VOC Belanda. Dan ini bukan cuma soal ganti penguasa ya, bukan. Ini adalah awal dari sebuah era eksploitasi dan perlawanan yang bakal berlangsung sangat-sangat panjang. Konfliknya tuh jelas banget. Di satu sisi, ada VOC yang datang dengan satu tujuan, keruk semua sumber daya berharga, kayak garam dan ternak, terus kontrol penuh politik dan ekonominya.
Simple. Tapi mereka salah perhitungan. Kenapa? Karena di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan perlawanan yang sengit banget dari rakyat, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pemberani kayak Pangeran Cakraningrat IV. Jadi kalau kita lihat lagi, dari zaman purba, era kerajaan, sampai masa perlawanan kolonial, semua benang-benang sejarah itu akhirnya nyambung jadi satu. Dan inilah yang pada akhirnya membentuk apa yang kita sebut identitas budaya Madura yang abadi. Ini adalah buah dari perjalanan panjang, 4.000 tahun. Oke, terus setelah Indonesia merdeka, apa sejarah panjang itu hilang gitu aja? Jelas nggak? Justru sebaliknya, semangat dari ribuan tahun itu sekarang hidup dan diekspresikan lewat karakter khas masyarakatnya. Nah, ini kuncinya. Masa lalu itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia hidup di dalam diri orang-orangnya. Terus karakter kayak gimana sih yang lahir dari semua sejarah ini? Ya, lahirlah para pekerja keras, karena mereka terbiasa hidup di tanah yang keras. Lahir juga pribadi yang disiplin dan tegas, karena ditempa oleh ratusan tahun perjuangan. Dan yang paling khas mungkin, ya lahirnya semangat merantau dan wirausaha yang kuat banget. Semacam dorongan dari dalam buat cari kehidupan yang lebih baik, sambil bawa nama Madura kemana-mana. Identitas ini tuh nggak cuma ada di dalam sifat, tapi juga kelihatan banget dalam tradisi-tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Coba deh, lihat. Dari serunya karapan sapi yang udah jadi ikon, sampai suasana hikmat upacara adat nyadar. Atau lihat deh pakaian khas mereka, pesaan buat laki-laki, dan kebaya rancongan buat perempuan. Keren banget. Dan semua ini dijalin erat sama ajaran Islam yang akarnya kuat banget, terutama lewat budaya pesantren. Jadi kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, kisah Madura itu pada dasarnya adalah sebuah cerita tentang migrasi kuno, tentang kerajaan-kerajaan yang kuat, tentang perlawanan yang sengit, dan yang paling penting, tentang inti budaya yang nggak bisa dipatahkan. Kita tutup penelusuran kita kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Gimana caranya ya, sebuah perjalanan sepanjang 4.000 tahun itu bisa terus hidup di dalam diri satu orang? Karena pada akhirnya sejarah itu bukan cuma cerita tentang masa lalu kan? Ia adalah denyut nadi yang ada di dalam diri kita semua sampai sekarang. Terima kasih sudah menyimak.